Ke-10 tim F1 sudah merilis livery mereka untuk musim 2025 melalui acara F1 75 dini hari tadi. Event akbar F1 75 menurut kami layak dipertahankan konsepnya setiap tahunnya. Meski ini merupakan acara spesial F1, namun kami rasa F1 harus mempertahankan konsep rilisan livery tim berbarengan di hari yang sama seperti hari ini. Yang kami rasakan adalah hype dan atmosfer yang luar biasa serunya. Setiap tim diberikan waktu kurang lebih 8-10 menitan untuk melakukan perilisan atau peluncuran liverynya dengan caranya masing-masing. Dari ke-10 tim yang ada, semuanya memiliki keunikan sendiri dan ciri khasnya masing-masing. Perilisan livery tersebut dimulai berdasarkan posisi klasemen konstruktor musim lalu, yaitu Sauber, hingga juara konstruktor tahun lalu yaitu McLaren. Antusiasme para penonton sudah ditunjukkan sejak Sauber keluar dengan memberikan sambutan meriah ke Sauber. Berikut kami akan memberikan penilaian terhadap livery masing-masing tim berdasarkan opini kami. Kita mulai dari Sauber. Masih mempertahankan nuansa hijau yang kuat, namun kali ini sentuhannya dibuat lebih halus dan rapih dengan membuat warna hitam dan gradasi hijau ke depan. Liverynya menjadi lebih rapih dan lebih simpel, dan pastinya menambah kesan elegan di mobil Sauber. Livery ini kami beri nilai 7 dari 10 karena tidak ada yang terlalu spesial. Lalu ada Williams. Kali ini mereka mempertegas warna biru di FW47-nya. Dimulai dengan warna biru yang agak gelap di bagian depan dan di finishing dengan warna biru yang agak muda di bagian belakang. Penambahan tidak sponsor Atlassian di mobil Williams juga membuat mobil Williams semakin lengkap dengan sponsor dan tidak banyak space yang kosong di mobilnya lagi. Untuk FW47 kami beri nilai 8 dari 10. Kali ini entry yang dilakukan Williams bersama pembalap barunya yaitu Carlos Sainz menghebohkan penonton yang hadir karena melihat Sainz berseragam biru. Antusiasme para penonton sudah terlihat dan Williams adalah salah satu tim yang layak untuk dipantau perkembangannya di musim 2025 bersama Carlos Sainz. Lalu ada Racing Bulls, dan ini adalah juaranya semalam. Dengan livery yang begitu spektakuler, hasil desain dari Racing Bulls. Kita seperti nostalgia dengan livery Red Bull putih di GP Turki 2021 yang lalu. Ini dapat kami katakan adalah salah satu livery terbaik F1 sepanjang masa. Warna putih yang dominan, dengan sentuhan warna dari sponsor dan finishing logo Red Bull membuat desain livery ini lebih lengkap. Tidak lupa dengan detail kecil di bagian engine cover dengan logo Racing Bulls. Tidak perlu diragukan lagi, ini nilainya 11 dari 10. Liverynya sudah bagus, apakah performa Racing Bulls akan sebagus liverynya? Selanjutnya ada Haas. Masuk ke panggung dengan gaya khas asal Amerika Serikat dan pemilihan musiknya, Haas memperkenalkan liverynya, namun hanya mengubah warnanya saja yang putih jadi hitam dan hitam jadi putih. Livery Haas juga semakin ke Toyotaan dan mirip dengan livery tim Gazoo Racing milik Toyota. Dengan kerjasama Haas dan Toyota, menurut kami livery Haas makin bagus. Oleh karena itu, kami beri nilai 8 dari 10 untuk Haas. Elegan, sporty, dan kesan Toyotanya juga dapat. Tidak lupa aksen merah di sekelilingnya untuk mempertegas kesan sangar dan kesan mobil balap. Livery yang bagus untuk Haas untuk memulai musim 2025-nya. Lalu ada Alpine. Livery Alpine mirip seperti livery mereka di 2022 bersama Alonso. Perpaduan warna biru langit dan pink muda sangat cocok dengan permintaan sponsor Alpine. Warna pinknya juga semakin kuat dan dominan di bagian depan mobil. Jadi jika kita lihat dari bagian depan, maka Alpine akan berwarna pink. Namun jika kita lihat dari samping, maka Alpine akan berwarna biru. Overall kami beri nilai 7 dari 10 untuk livery Alpine ini. Lalu ada Aston Martin. Intro yang dibawa Aston Martin dengan tema James Bond adalah intro favorit kami semalam. Memang Aston Martin identik dengan James Bond, oleh karena itu Alonso dan Stroll juga hadir seperti Agent 0014 dan 0018. Bukan Aston Martin kalau bukan Vibes Old Money. AMR25 hadir di stage dengan nuansa mewah, old money, dan elegan. Livery mereka juga kurang lebih sama dengan warna hijau gelap dan strip hijau stabilo khas Aston Martin. Perbedaannya ada di sidepod dan engine cover, di mana terdapat aksen putih di engine covernya dan sidepodnya diberi warna hitam. Overall kami kurang suka dengan tampilan AMR25 ketimbang AMR24. Oleh karena itu, kami beri nilai 6 dari 10. Namun kalau dari sisi intro yang dibawa oleh Aston Martin dan vibes-nya, kami beri nilai 11 dari 10. Selanjutnya ada Mercedes. Kali ini Mercedes mered bullkan diri dengan tidak mengubah liverynya terlalu banyak dan dapat dikatakan hampir sama dengan tahun lalu. Namun detail kecil ini yang menurut kami membuat livery W16 menjadi lebih elegan khas Mercedes.
Warna Ineos di airbox Mercedes diubah dari yang sebelumnya warna merah menjadi warna silver. Kami melihat perubahan ini membuat desain livery Mercedes menjadi elegan, meski hanya mengubah detail-detail kecil saja. Overall kami beri nilai 8,5 dari 10 untuk Mercedes. Lalu kita bergeser ke tim yang paling kami tunggu-tunggu perubahannya, yaitu Red Bull. Ternyata kami salah untuk menaruh harapan ke tim banteng satu ini. Begitu banyak spekulasi dari Verstappen yang menyebutkan jika RB21 akan memiliki livery yang berbeda. Dan faktanya memang berbeda, karena tidak ada Bybit dan digantikan oleh Gate.io. Tidak salah sih jika dibilang ini berbeda, namun kami mengharapkan lebih dari Red Bull di tengah event yang begitu besar yang diselenggarakan oleh F1 ini. Memang kita tidak bisa berharap banyak dari livery Red Bull, karena livery Red Bull sudah ikonik dan sangat khas akan Red Bull banget. Jadi untuk mengubah desain identitas mereka akan sangat sulit pastinya. Overall kami beri nilai 8 dari 10 untuk Red Bull. Namun di acara kali ini, para pembalap tidak melakukan sesi interview di panggung. Mungkin untuk kebaikan para pembalap, karena Horner dan Verstappen terlihat disoraki atau dibu oleh para penonton di O2 Arena. Jika kalian bertanya kenapa, jawabannya mungkin adalah British bias, karena kita sudah melihat hal seperti ini di tahun-tahun sebelumnya kepada Red Bull, terutama dari sisi Verstappen dan Christian Horner. Dan tim kedua yang kami tunggu-tunggu liverynya adalah Ferrari. Livery Ferrari menurut kami menjadi lebih bagus ketimbang musim-musim sebelumnya dengan warna merah yang lebih gelap dengan finishing matte. SF25 juga memberikan kesan retro dengan warna dan garis putih di engine covernya untuk mempertegas sponsor HP. Sambutan di arena sangat meriah setelah melihat sang mega bintang mereka, yaitu Lewis Hamilton, dengan seragam Ferrari pertama kalinya di acara resmi secara publik. Sambutan dan antusiasme para penonton ke Ferrari sudah terbayang akan dukungan mereka kepada tim asal Italia dan pembalap kelahiran Inggris ini. Lucunya adalah Leclerc pun tidak diperbolehkan untuk mengetahui livery tersebut hingga malam itu oleh Frederick Vasseur. Overall livery SF25 ini layak kami beri nilai 9 dari 10. Lalu tim terakhir yang merilis livery mereka yaitu McLaren. McLaren juga terlihat meredbukan diri dengan plak ketiplek seperti livery mereka tahun lalu. Overall untuk livery MCL39 ini kami beri nilai 7,5 dari 10. Overall apa yang kami pelajari dari acara semalam adalah FIA masih disoraki oleh para penonton yang hadir akibat keputusan kontroversi mereka terkait mengumpat. Dan presiden mereka, yaitu Ben Sulayem, tidak terlihat hadir di acara tersebut. Lalu menariknya, ada Gordon Ramsay yang mewakilkan para fans dan para pembalap yang mengatakan intinya adalah membiarkan para pembalap jadi diri mereka sendiri karena mereka juga membalap di kecepatan 200 mph. Pastinya adrenalin juga akan naik. Lalu untuk acara F1 75 ini sendiri, kami beri nilai 10 dari 10 dari sisi show dan atmosfer yang dapat kami rasakan. Setiap tim dapat merilis mobil mereka dengan cara mereka masing-masing. Kami harap di tahun berikutnya, yaitu di 2026, dengan mobil regulasi baru, acara ini tetap diselenggarakan kembali. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, komen di bawah 3 livery favorit kalian, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita F1 lainnya. Ciao!